Kajian yang insyaallah sebentar lagi yang disampaikan oleh Ustaz Yahya dari Pondok Ihya As-Sunnah Pusmoro Jambi yang akan membahas seputaran materi kitab Al-Wajiz dari kita mulai dari awal kitab Al-Wajiz di Sunnah Kitabul Aziz yang insyaallah sebentar lagi akan disampaikan oleh beliau. Kemudian soal dan saya salam dan salam kepada kita Nabi Muhammad SAW dan keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnahnya sampai akhir zaman. Buat sekalian, karena hari sudah malam, pada malam hari ini pukul 8.20 kajian kita mulai. Marilah sama-sama kita buka kajian ini dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada sesi pertama ini, jika memang memungkinkan, nanti kita lanjut pada sesi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik sekalian yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang kita beribadah, mohon pertolongan dan mohon ampunan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala masih memberikannya kepada kita pada kesempatan malam hari ini. Kenikmatan iman, Islam, dan kesehatan badan kita, keringanan langkah kaki dan langkah hati kita, sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka thalabul ilm. Bersama-sama kita belajar, menuntut ilmu, agar kita lebih memahami apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana jadwal yang telah disampaikan, yang biasanya pada malam Ahad kita membahas kitab Syarah Syarhus Sunnah, kemudian besok pagi melanjutkan lagi Syarah Syarhus Sunnah, maka untuk
mulai malam hari ini kita bagi. Untuk malamnya kita ngaji fikih, dan baru besok paginya kita ngaji kitab Syarhus Sunnah. Kenapa kita penting belajar fikih? Nanti akan kita sampaikan. Kita akan baca muqaddimah walaupun tidak semuanya, karena muqaddimah ini banyak sekali di sini. Kita baca sehingga ada keinginan kita untuk belajar fikih. Ya, karena Masya Allah, pada masa-masa di akhir zaman ini, sebagian besar kaum muslimin mereka beribadah, mengamalkan amalan-amalan tanpa mereka melihat apakah apa yang saya lakukan ini benar atau tidak. Wudhu saya ini benar atau tidak. Salat saya ini benar atau tidak. Ya. Sehingga kita perlu tahu ya, tentang pentingnya belajar fikih. Kita baca muqaddimahnya ya, yang ditulis oleh penulis kitab ini. Kita sebagai rujukan kitab, kita menggunakan kitab ya, Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, dan nanti kita lengkapi dari kitab-kitab yang lain untuk penjelasan. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari muqaddimah yang ditulis oleh muallif. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Muqaddimah. Di sini beliau penulis memulainya dengan khutbatul hajah, sebagaimana yang kita buka tadi, dimulai dari innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dan seterusnya. Setelah beliau memulai muqaddimahnya dengan khutbatul hajah, beliau mengatakan summa inna ilmal fikhi min afdalil ulumi wa asrafiha. Beliau mengatakan ya, sesungguhnya summa, kemudian sesungguhnya ilmu fikih itu termasuk ilmu yang paling utama dan ilmu yang paling mulia. Idh bihi tasihul ibadatul lati hiyal ghayatu min khalqil khalqi. Karena dengannya, dengan ilmu fikih ini akan sahlah, akan menjadi sahlah ya, ibadah, yang ibadah itu merupakan tujuan utama diciptakannya manusia, atau bisa dikatakan manusia dan jin. Ya. Beliau mengatakan ilmu fikih itu ilmu yang paling mulia, yang paling utama dan paling mulia. Karena dengan ilmu fikih ini akan bisa menjadi sah ibadah-ibadah, yang ibadah itu merupakan tujuan utama diciptakannya manusia. Kata beliau, kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Manusia dan jin diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah berupa amalan-amalan salat, puasa, zakat dan yang lain-lainnya, dia akan menjadi sah dengan ilmu fikih. Ini kata beliau. Ya. Kemudian wa idza kana aslun najati la yahsulu lil abdi illa bi sihhatit tauhid wa salamatihi min sawa'ibis syirik fa inna tamaman najati la yahsulu illa bi sihhatil ibadati wa salamatiha min sawaibil bid'ah.
Kata beliau kemudian, beliau mengatakan, dan jika pokok keselamatan tidak akan bisa diperoleh oleh seorang hamba kecuali dengan benarnya tauhid, dan selamatnya tauhid itu min sawaibis syirik, dari noda-noda kesyirikan. Fa inna tamaman najati, maka demikian juga kesempurnaan keselamatan la yahsulu ila bisihatil ibadati, tidak akan didapatkan kecuali dengan selamatnya, dengan sahnya ibadah, wasalamatiha, dan selamatnya ibadah tersebut min sawaibil bid'ah, dari noda-noda bid'ah. Saya jelaskan maksud kalimat ini. Beliau mengatakan, apabila asal pangkal keselamatan manusia dan bahkan jin ini tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan benarnya tauhid, dan selamatnya tauhid itu dari noda-noda kesyirikan. Maksudnya pangkal keselamatan itu adalah dengan tauhid. Tauhid yang bebas dari kesyirikan. Maka demikian juga kesempurnaan keselamatan itu tidak dapat diraih kecuali dengan beribadah yang benar. Dengan ibadah yang benar, dan ibadah itu selamat dari noda-noda bid'ah. Sholatnya, puasanya, hajinya, zikirnya, dan yang lain-lain dari bentuk ibadah, dia harus benar dan selamat dari noda-noda bid'ah. Karena kita lihat kaum muslimin sekarang, hampir dalam ibadahnya 24 jam yang ditegakkan di masjid kaum muslimin, rata-rata tercemari dengan noda bid'ah. Mulai dari sholatnya, mulai dari zikirnya, mulai dari puasanya, dan macam sebagainya. Kemudian beliau mengatakan, walaqad ja'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fiqhal abdi unwana iradatillahi bihil khair. Faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan dan beliau menjadikan pemahaman seseorang, kefakihan seseorang. Rasulullah menjadikan kefakihan seseorang ini menjadi pertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia kebaikan. Allah menghendaki baginya kebaikan. Kefakihan seseorang terhadap ilmu agama. Rasulullah menjadikan kefakihan ini sebagai bukti bahwasanya Allah memberikan kebaikan kepada orang ini. Sebagaimana sabda beliau, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang oleh Allah dikehendaki baginya kebaikan, maka dia akan dipahamkan ilmu agama. Maka ketika seseorang belajar perkara-perkara dalam agama ini, termasuk perkara-perkara fikih, semakin dia paham, maka dia semakin
mendapatkan kebaikan dari Allah. Dan itu menjadi tanda ketika seseorang yang tadinya tidak bisa sholat dengan benar, dia sholat asal sholat saja, gerakannya asal-asalan, bacaannya pun asal-asalan, kemudian dia belajar. Dia belajar bagaimana sholat yang benar yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang makruh di dalam sholat, apa yang haram di dalam sholat, apa yang sunnah di dalam sholat. Dia pelajari dan dia semakin paham, dari hari ke hari semakin paham. Maka bisa kita katakan si fulan ini sedang diberi kebaikan oleh Allah. Tandanya apa? Dia semakin memahami agama ini. Ya, setiap tahun dalam bulan Ramadan ada seseorang yang puasa, tetapi puasanya asal menahan lapar dan haus, mulai dari subuh sampai maghrib. Dia tidak paham perkara-perkara yang mengurangi pahala puasanya, yang menjadikan pahala puasanya sia-sia. Dia tidak tahu perkara-perkara yang sunnah yang dia lakukan di bulan puasa, kemudian dia belajar. Selain menahan lapar dan haus, dia pun bisa mencegah perkara-perkara yang sia-sia. Bahkan dia bisa mengamalkan perkara-perkara yang sunnah yang dikerjakan oleh orang berpuasa. Dia semakin paham. Maka kita bisa katakan si fulan ini sedang diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tandanya apa? Dia semakin paham ilmu agama. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian ini hadis tadi diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya, hadis yang kita baca tadi. Kemudian wa 'azamatu hadzal ilmi wa syarafuhu tajillu anil wasfi wal ihatah. Kemudian penulis mengatakan, dan keagungan ilmu ini, keagungan ilmu fikih ini tidak bisa digambarkan. Keagungan dan kemuliaan wa 'azamatu hadzal ilmi, dan keagungan ilmu ini wa syarafu, dan kemuliaannya tajillu, tidak bisa digambarkan, tidak bisa diwujud, di apa istilahnya ya, kita deskripsikan gitu ya bahasa kita. Anil wasfi wal ihatah. Keagungan, kemuliaan ilmu fikih ini tidak bisa digambarkan dan tidak pula bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Dzalika annaha ahkamun tusayyirul muslim wa tulazimuhu fil umumi masaliki hayatihi fima bainahu wa baina rabbih. Kata mu'allif, beliau mengatakan karena ilmu fikih itu ya, adalah ahkam syariah, ahkam syar'iyah, hukum-hukum syar'iyah yang selalu mengiringi dan menemani orang muslim dalam segala aspek kehidupannya yang terjadi antara seorang hamba dan Rabb-nya. Yang terjadi antara seorang hamba dan Rabb-nya, wa fima bainahu wa baina ibadih, dan yang terjadi antara Rabb-nya dengan hambanya. Apa maksudnya? Maksudnya setiap hari kita itu ketemu dengan perkara fikih. Antum dari sepagi tadi bangun tidur. Bangun tidur. Kalau bangun tidur baca apa? Alhamdulillahi ladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kalau bangun tidur, ya Rasulullah SAW ada perkara-perkara sunnah yang beliau ajarkan. Ya,
mengusap muka sambil baca doa. Kemudian ketika ke kamar mandi tidak boleh mencelupkan tangannya langsung ke dalam bejana. Karena Rasulullah mengatakan karena dia tidak tahu semalam tangannya bermalam di mana. Dia cuci di luar bejana. Ya. Kemudian ketika itu kemudian lanjut berwudu dan seterusnya. Itu perkara fikih atau bukan? Perkara fikih. Ya. Kemudian dia sholat tahajud misalnya. Itu perkara fikih lagi. Kemudian setelah pagi hari bangun dia berdagang. Berdagang. Berdagang diatur enggak oleh Islam? Itu perkara fikih atau bukan? Perkara fikih. Dia berinteraksi dengan istrinya, dengan anaknya. Dalam fikih kerumah tanggaan. Setiap hari dalam 24 jam kita selalu bertemu dengan perkara fikih. Ini keagungan dan kemuliaan ilmu fikih. Karena dia menyertai kita sehari semalam. Ya. Kita fikih itu menyertai kita sehari semalam. Dan perkara fikih ini, sebagaimana tadi dijelaskan, ya, merupakan satu perkara yang menemani seorang muslim dalam seluruh aspek kehidupannya. Yang menemani antara dia, hubungan dia dengan Rabb-nya. Yang menemani dia, hubungan dia dengan Rabb-nya. Dan antara Rabb-nya dengan hambanya. Maka jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian agungnya dan kemuliaan ilmu fikih. Fabiha yasuddu hablal ittisal bi ibadati rabbih fi alaniyatihi wa sirrihi min taharatin wa salatin wa zakatin wa siyamin wa hajjin wa nasaik. Kemudian beliau mengatakan di antara perkara-perkara hukum-hukum syariah, di antara perkara-perkara hukum, tunggu ya, ini kacamata saya ini. Ya, dan di antara perkara-perkara hukum syariah yang terjadi antara Allah dengan hamba-hambanya, di antaranya disebutkan di sini ya, oleh muallif, yaitu tentang perkara toharoh. Toharoh itu bersuci, ya. Wassalah dan salat, wazakah dan zakat, wasyam dan puasa, wahaj dan ibadah haji. Kemudian beliau mengatakan wanasaik dan penyembelihan. Ini semua perkara-perkara syar'iyah, hukum-hukum syar'iyah yang merupakan hubungan antara seorang hamba dengan Allah. Ini diantaranya. Kenapa disebutkan diantaranya? Karena perkara-perkara fikih itu banyak. Bukan hanya yang disebutkan ini. Masih banyak lagi. Tentang kerumah tanggaan, tentang bermasyarakat, tentang berdagang, tentang had, tentang jihad. Ya, itu merupakan perkara-perkara syar'iyah. Hukum-hukum syar'iyah. Kemudian beliau mengatakan wabiha yang suruh rayatal Islam wa yarfa'u manaral Quran wa dzalika fi fiqhil jihad wal maghazi wasiyar wal amani wal ahdi wa nahwi dzalik.
Kata beliau mu'allif hafizallahu taala, dengan perantara ahkam syar'iyyah seseorang dia dapat mengibarkan panji Islam, menyebarkan panji Islam ke seluruh dunia, dan menara Al-Quran akan terangkat tinggi. Hal ini diterapkan dalam bentuk fikih jihad wal maghazi, jihad dan peperangan, dan perang dan perdamaian, perjanjian dan semisalnya. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya ilmu fikih. Dengan ilmu fikih, maka kata beliau, dengan ahkam syar'iyyah yang dimaksud dari ilmu fikih, Islam bisa menyebar ke seluruh penjuru dunia. Al-Quran, menara Al-Quran terangkat tinggi. Hal ini diterapkan dalam bentuk fikih jihad dan maghazi. Banyak sekarang orang yang mengatakan jihad gak tahu fikihnya jihad. Padahal jihad ini puncak tertinggi dalam Islam. Rasulullah mengatakan Rasul amril Islam wa umutu shalah wa dirwatu sanami al jihad fisabilillah. Pokok segala urusan adalah Islam, dan tiang-tiangnya adalah salat. Wa dirwatu sanami, dan puncak dari Islam paling tinggi itu adalah jihad. Namun lihat, karena orang itu tidak paham perkara ini, jihad itu yang tadinya mulia menjadi hina. Sekarang ini kan jihad itu diidentikan dengan terorisme. Salahnya siapa? Mungkin ya karena memang orang-orang kafir pengen menjadikan istilah jihad itu menjadi rendah, tapi bisa juga terjadi karena kesalahan umat Islam sendiri. Bagaimana orang ngebom di pasar dikatakan jihad? Ini jihad ngebomnya di pasar, ngebom masjid bahkan, ngebom rumah ibadah orang lain, gereja dibom mengatasnamakan jihad, kantor polisi dibom mengatasnamakan jihad. Yang lucu lagi, di kafe dibom mengatakan jihad. Itu fikih jihad dari mana? Dia belajarnya seperti apa? Dengan belajar fikih inilah kita bisa meletakkan perkara jihad itu dengan benar, sehingga tidak dihinakan. Islam bisa menyebar, Al-Quran benar-benar terangkat tinggi. Sekarang ini orang berbicara jihad, bahas fikih jihad, takut dituduh teroris. Masya Allah. Salahnya siapa? Ya kadang-kadang salah kita juga, salah kaum muslimin yang salah di dalam memahami fikih jihad ini. Ya, ada yang mengatakan termasuk jihad, makanya kita perlu belajar. Insya Allah nanti kita akan belajar fikih jihad yang benar itu seperti apa. Kemudian jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa biha yatatallabu ar-rizqal mubah wa yabta'idu an mawatinil ismi wal junah wa dhalika fi fiqhil muamalati min bai'in wa syira'in wa khiyarin wa riban wa sarfin wa ma jara majra dhalika mimma yartibu bi muamalatil khalqil maliyati li ba'dihim ma'a ba'din wa biha tajril amwalu fi wadha'ifiha asy-syar'iyyati min waqfin wa wasiyatin wa nahwihima min ahkamit tasarrufatil maliyah. Ya. Kemudian
Beliau mu'alif mengatakan, dan dengan perantara ahkam syar'iyah, yang dimaksud fikih ini, ya, dan dengan perantaraan hukum-hukum fikih, kita dapat mencari rezeki yang halal dan menjauhi kawasan dosa dan noda. Perkara ini tertuang di dalam fikih muamalat, yang membicarakan masalah jual beli, khiyar, riba, tukar menukar uang asing, tukar menukar mata uang, dan yang semacamnya yang berkaitan dengan masalah muamalah maliyah, yang dilakukan antara seseorang dengan orang yang lainnya, sebagian orang dengan sebagian orang yang lainnya. Dengan belajar fikih, maka kita akan bisa mencari rezeki yang halal. Ya. Makanya sebagaimana kata Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, orang yang belum tahu fikih berdagang itu sebenarnya nggak boleh berdagang. Ya. Karena kalau salah bahaya. Pernah ada seseorang yang bertanya kepada saya, gimana Ustadz hukum pinjam meminjam yang dibungkus dengan jual beli? Saya mikir maksudnya apa ini? Pinjam meminjam dikemas dalam jual beli. Udah, saya nggak paham itu, jelaskan detailnya seperti apa. Saya, para tahu ya? Apa tahu? Apa kepara? Karet. Saya punya kebun karet 1 hektar. Saya butuh uang. Saya pinjam kepada seseorang. Saya pinjam kepada seseorang uang 50 juta. Ya, uang 50 juta. Kemudian dengan akad saya jual kebun ini. Saya jual kebun ini kepada antum 50 juta. Orang ini membayar ke saya 50 juta. Saya terima uangnya 50 juta. Kebunnya saya serahkan ke dia. Dah, sah jual beli sah ya. Kemudian ya, ini saya ulang ya. Saya punya kebun 1 hektar. Saya butuh uang. Saya jual kebun ini kepada fulan secara cash 50 juta ini, saya jual kebun ini 50 juta kepada antum. Bayar 50 juta cash. Kemudian teman saya ini jual kembali kepada saya. Sekarang saya jual kebun ini kembali kepada kamu selama 2 tahun 55 juta. Kredit. Boleh enggak itu? Boleh enggak itu? Hah? Boleh enggak? Saya jual kebun kepada antum, cash 50 juta, salaman cash, uangnya saya terima 50 juta. Antum kembali jual kepada saya, sekarang saya jual kepada antum secara kredit 50 juta, salaman, sah 50 juta, 55 juta kredit. Boleh enggak ini? Hah? Boleh enggak? Ini banyak terjadi praktek ini. Bahkan ada sebuah baitul mal apa namanya ya, yang mengatasnamakan bank syariah menggunakan cara seperti ini. Katanya jual beli. Inilah yang namanya inah. Yang Rasulullah mengatakan ittabayatum bil inah wa khattumul adnabal bakar. Itulah inah, itu seperti ini. Ya, membungkus utang piutang riba dengan jual beli. Ada, ternyata ada seperti itu. Ya. Kalau kita tidak hati-hati, jual beli itu kita jatuh kepada perkara yang haram. Kita niatnya mau cari rezeki tapi jatuh kepada yang perkara yang haram. Ada yang jual buah-buahan, ya, atau jual beras yang bagus ditaruh di atas, jual duku yang bagus taruh di atas, yang busuk-busuk ditaruh di bawah. Boleh enggak?
melihatnya bagus, dukun ini bagus lah, beli 5 kilo. Kerau, ternyata kena yang busuk-busuk. Menutupi aib barang yang dijual. Ini kalau kita tidak belajar fikih, kita tidak tahu perkara-perkara seperti ini. Ya. Ada yang kredit emas, boleh nggak kredit emas? Ada kan? Kredit emas. Istri-istri antum tuh pada kredit emas loh. Boleh nggak? Ya, karena antum bos juragan, ya, toke punya uang banyak, beli emas banyak-banyak dikreditkan. Kalau istri antum mau pakai perhiasan, kepengen perhiasan, beli cash nggak mampu, kredit sama saya aja lah. Kredit emas namanya. Masya Allah. Nggak tahu kan? Makanya kita harus belajar fikih. Bagaimana hukumnya ini, bagaimana hukumnya itu. Ya. Bagaimana sekarang yang baru marah ini dropship, bagaimana hukumnya? MLM bagaimana hukumnya? Ini pentingnya kita belajar ahkam syar'iyyah, ya ini hukum-hukum fikih ini. Bisa mencari rezeki yang halal, bisa tahu kawasan-kawasan yang dosa yang kita tidak boleh mendekatinya. Ya. Karena kadang-kadang ada satu perkara dosa haram dan halal itu sebenarnya jelas. Tapi ada perkara-perkara yang di tengah yang kadang kita tidak tahu. Yang Rasulullah mengatakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ya. Halal itu sudah jelas, haram sudah jelas. Dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang samar-samar. Yang tidak tahu kebanyakan manusia itu. Dan di situ Rasulullah mengatakan, dan barang siapa yang menjauhi syubhat, dia terjauh, yang mengambil syubhat itu, dia akan jatuh kepada perkara yang haram. Karoyar ahaulal hima, seperti kambing yang mendekati tanah larangan, mendekati tanaman larangan yang dipagar. Lama-lama kambing itu akan gigit juga. Ya. Ini, jadi kita perlu perhatikan perkara-perkara ini dengan belajar fikih. Kemudian ya, sampai di mana tadi ya? Nah ini ketemu ya. Kemudian beliau mengatakan wa ma jaro majro dzalika mimma yartatibu bimuamalatil halqil maliyati li ba'dihim ma'a ba'din. Ya. Dan dengan belajar ilmu fikih ini seseorang itu bisa bermuamalah, muamalah maliyah, berkaitan dengan masalah muamalah maliyah antara seseorang dengan orang yang lain, pinjam meminjam, utang piutang, gadai menggadai. Dengan perkara fikih ini dia akan tahu ya, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang tidak. Kemudian beliau melanjutkan, wabiha tajril amwalu fi wadhaifiha asyar'iyyati min waqfin wa wasiyatin wa nahwihima min ahkamit tasarruf min ahkamit tasarrufatil maliyah. Dan dengan belajar fikih ini, dengan belajar ilmu fikih ini, berpijak kepada fikih muamalah, harta benda itu bisa berjalan pada jalur yang semestinya, jalur yang sesuai dengan syar'i, jalur yang syar'iyah. Baik berupa wakaf, apalagi wasiat-wasiat, dan yang semisalnya, yang dia termasuk hukum-hukum penggunaan harta benda. Dengan fikih maka akan bisa benar. Bagaimana sih cara berwasiat yang benar, yang
dibolehkan oleh Nabi. Ya, boleh nggak kalau seseorang mau meninggal mewasiatkan seluruh hartanya untuk dakwah misalnya? Boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Atau ketika seorang mau meninggal mewasiatkan seluruh hartanya untuk seorang anaknya? Ini juga sering terjadi. Ya. Kemudian masalah wakaf. Bagaimana sih wakaf yang benar? Ini semua diatur dalam perkara-perkara fikih. Hukum-hukum menggunakan harta benda. Bagaimana mendaya gunakan harta benda. Wabiha yakifu ala fikhil faraidil muhkamah wa yas'adu binisfil ilmi wa tastaqirrul amwalu fi yadi arbabiha ala a'dali kismah wa atammi nizam wa bi fikhiha yan'umu bil hayati zaujiyatis syar'iyyah wa ma yalhaqu biha minal ahkam. Kemudian kata beliau, dengan ahkam syar'iyyah, yaitu perkara-perkara fikih ini, seseorang bisa mempelajari tentang fiqhul faraid. Fikih yang membahas tentang warisan secara benar, secara valid, sehingga dia akan merasa bahagia. Ya, dengan belajar fikih dia akan tahu ilmu membagi warisan. Kalau seseorang meninggal kemudian anaknya ada 4, 2 laki-laki 2 perempuan, ada istrinya 2 atau 3 gitu ya istrinya. Ya Pak Reza, istrinya berapa gitu? Belum sampai ya. Itu gimana bagian 2 dapat bagian seberapa? Ini juga dipelajari dalam fikih sehingga kita bisa membagi dengan benar, adil. Kalau orang tidak tahu fikih asal dibagi, ini anaknya 4 ya dikasihlah seluruh hartanya dibagi 4, nggak peduli laki-laki perempuan. Ini tidak benar. Ya. Kenapa seperti itu? Ya karena dia tidak paham. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, beliau mengatakan, setelah beliau mengatakan tentang perkara pembagian waris ini, beliau mengatakan wa yas'adu binisfil ilmi, karena dia telah mendapatkan separuh ilmu. Wa tastaqirul amwal fi yadir babiha ala a'dali kismah. Ya. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya dan harta pusaka yang diberikan dengan adil dan sempurna kepada orang-orang yang berhak, maka itu mengacu kepada cara pembagian yang sempurna kepada orang-orang yang berhak dengan cara paling adil dan aturan yang paling sempurna. Aturan Islam itu paling sempurna, paling adil. Dulu ada seseorang yang mengatakan Islam itu enggak adil. Mosok perempuan dapat setengahnya dari laki-laki. Harusnya sama. Coba kalau kita melihat lebih jauh. Kenapa laki-laki itu mendapatkan bagian lebih banyak? Ya karena seorang laki-laki itu nanti dia harus ngurusi istri, ngurusi anak-anaknya, dan sebagainya. Sedangkan wanita tidak. Dan ada perkara-perkara yang lain yang dijelaskan. Saya pernah membaca satu buku berbahasa Indonesia ya. Adilnya pembagian waris dalam Islam. Disebutkan hikmah-hikmahnya. Kenapa ada perbedaan antara laki-laki dan wanita? Kenapa lebih banyak laki-laki daripada wanita? Disebutkan secara terperinci.
Islam telah membagi dengan adil dan dengan sempurna. Kemudian wa bi fiqhiha yan'umu bil hayati zawjiyyati syar'iyyah wa ma yalhaqu biha minal ahkam. Kemudian kata beliau, dengan memahami fikih, dengan mengerti fikih, mempelajari fikih, maka seseorang itu akan merasa bahagia dalam kehidupan berumah tangganya. Zaujiyah syar'iyah, perkawinan yang syar'i, perkawinan yang islami, yang sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku di dalamnya. Ya, dengan belajar fikih, seseorang itu bisa berbahagia dalam perkawinannya. Karena dalam Islam mengatur bagaimana cara menikah di dalam Islam. Ini yang jomblo ini. Siapa yang jomblo angkat tangan? Ya. Enggak disiarkan di Facebook enggak? Harus tahu bagaimana sih menikah yang syar'i. Pacaran dulu. Hah? Atau gimana? Diapeli dulu gitu? Enggak ya? Ini malam Ahad pada kesini enggak apel ini. Ingat, kecenderungan seorang laki-laki kepada wanita dan wanita kepada laki-laki itu dalam Islam diakui kok. Ayat yang sering kita baca, dalam perkawinan-perkawinan dibaca. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Ya, dan di antara ayat-ayatnya, semua ayat-ayat Allah itu menunjukkan kebesaran Allah. Gunung-gunung, langit, matahari, bintang, pohon-pohonan, lautan, itu semua ayat-ayat Allah dan menunjukkan kebesaran Allah. Tapi dalam ayat ini Allah menyebutkan wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda bukti ayat Allah, Allah menciptakan dari diri kamu itu pasangan. Allah menyebut khusus untuk pernikahan ini sebagai ayat Allah. Berarti pernikahan itu bukan perkara yang sepele. Ya, dia menunjukkan kebesaran Allah. Lalu apa itu? Litaskunu ilaiha, agar engkau menjadi cenderung kepadanya. Seorang laki-laki cenderung kepada wanita itu wajar. Kalau laki-laki kok nggak ada kecenderungan kepada wanita itu abnormal, nggak normal. Ada laki-laki kok sukanya sama laki-laki. Ya. Joni kok naksir jatuh cinta sama Jono. Itu nggak normal. Perempuan nggak suka sama laki-laki itu nggak normal. Yang normal itu laki-laki cenderung kepada perempuan. Tetapi kecenderungan di dalam Islam ini diaturlah dengan namanya perkawinan. Ada hukum fikihnya. Bagaimana cara menikah? Bagaimana cara menyatukan kecenderungan laki-laki cenderung kepada wanita, wanita kepada laki-laki, ini diatur di dalam Islam sehingga dia bisa berbahagia. Ya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah itu bisa didapatkan. Makanya nanti ada tentang fikih munakahat. Ya, fikih tentang pernikahan, babun nikah dibahas. Apa sih nikah itu? Bagaimana caranya? Apa yang dimaksud dengan khitbah itu? Bagaimana cara mencari istri itu? Diatur semuanya. Ya, bagaimana cara mencari istri? Kriteria istri yang ideal itu seperti apa? Bagaimana nanti kalau dalam rumah tangga itu terjadi keretakan? Bagaimana dengan talak? Bagaimana dengan ini dan itu semuanya diatur dalam fikih. Untuk apa? Untuk kebahagiaan berumah tangga. Sekarang ini banyak terjadi rumah tangga hancur, berantakan. Kenapa? Ya tidak memahami perkara-perkara ini. Begitu mudahnya seorang laki mengatakan seperti itu. Ya, ya Masya Allah ya. Jadi fikih itu sangat luar biasa. Perkara fikih itu sangat luar biasa. Ya. Kemudian wa yuhitu
bimada muhafadhatil Islam ala daruriyatil hayatil masmulati bismi al jinayah wad diyat wal hudud warahati balin wastiqrarin wa hakada fi ahkamil at'imati wan nahair wan nuzuri wal aiman wa fi mabahisit taqadi wa qawaidihi wa turukihi wa ahkamihi mautini tahakkukil adalati wa faslil husam fataqarrul huququ fi ansabaiha wa tu'adu dhulamatu ila ahliha. Ya. Beliau kemudian mengatakan di sisi lain, di samping itu, gitu ya, ia akan mengetahui sejauh mana upaya Islam dalam melindungi pokok kehidupan. Dengan belajar fikih dia akan tahu sejauh mana Islam itu melindungi kehidupan. Melindungi bahkan kehormatan manusia. Menghargai nyawa manusia. Dan ini terdapat dalam hukum jinayat, pidana. Diyat, ganti rugi. Hudud, hukuman-hukuman. Ataupun takzir, hukuman yang berdasarkan kebijakan seorang hakim. Apakah seorang itu diasingkan atau dipenjara, ini merupakan hukum takzir. Ya, sehingga seseorang itu bisa hidup dalam keadaan aman, tentram, hati lega dan lapang. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan belajar fikih kita akan tahu perkara-perkara pidana yang syar'iyah, tentang hudud, hukuman-hukuman yang syar'iyah, ya, tentang diyat, ya, tentang hukuman-hukuman yang berdasarkan kebijaksanaan hakim. Ini dipelajari dalam fikih. Ini demi apa? Demi kehidupan, keamanan, ketentraman bagi manusia. Dan menurut sejarah, meskipun sejarah itu dikaburkan, disamarkan oleh orang-orang kafir, belum pernah ada keamanan dan ketentraman itu terjaga selain di bawah naungan Islam. Ya. Orang mengatakan hukum di Saudi itu kejam, misalnya. Orang membunuh balas di penggal lehernya. Tapi apa yang terjadi? Walaupun dikatakan kejam, Saudi itu termasuk negeri yang kejahatan, pelanggaran kehormatan, pelanggaran penghilangan nyawa orang itu paling sedikit. Orang mikir, ini kalau saya bunuh, saya balas dibunuh ini. Gak jadi. Kalau saya mencuri, dipotong tangan saya ini. Makanya kalau di Saudi sana, ya, ketika terdengar azan, orang gelar lapak apapun ditinggal sholat nggak hilang itu, nggak ada yang hilang. Orang sedang jualan ini, terdengar azan di masjid, mereka ke masjid, berangkat ke masjid, dagangan itu tanpa ditutup sama sekali, uang juga di situ, nggak ada yang nyolong. Kalau antum di sini jualan duku satu tumpuk, azan antum tinggal, uang di situ, kira-kira gimana? Hilang uangnya, sak duku-dukunya hilang. Ya, jualan durian ditinggal pergi ke masjid Al-Wusta agak jauh dari pasar lagi. Balik-balik duriannya udah nggak ada, diangkat orang. Itu kalau kita di sini. Ya, tapi di Saudi, negeri-negeri di sana yang diterapkan hukuman Islam, aman.
Kalau cerita jamaah haji yang pulang dan sebagainya, bahkan teman-teman yang di Saudi, yang kuliah di Madinah itu bercerita seperti itu. Toko itu nggak ditutup, nggak ada penunggunya, nggak ada orang nyuri. Nah, sekarang buktikan di mana hukum Islam itu membuat orang mencekam, takut, ngeri. Di mana? Nggak ada, justru aman. Aman. Mobil ditinggal dengan kunci-kuncinya juga nggak ada yang nyolong. Kalau di sini jangankan mobil, motor buruk pun hilang di sini. Sudah dikunci hilang. Ya. Coba. Nah, ini kata beliau. Dengan belajar hukum fikih kita akan tahu seperti itu. Hukum-hukum Islam, bahwasanya Islam itu melindungi, menjaga keamanan orang, menjaga nyawa orang, kehormatan orang benar-benar dijaga di dalam Islam. Dan juga termasuk hukum-hukum yang terkait dengan at'imah. At'imah itu makanan. Tentang perkara-perkara makanan dan sembelihan. Tentang nazar, tentang sumpah, dan yang lain-lain yang sangat banyak. Kalau kita ingin baca semuanya di sini panjang. Yang semuanya itu dipelajari dalam hukum fikih. Ahkam-ahkam syar'iyah yang dipelajari dalam hukum fikih yang seperti tadi dalam mukadimah awal tadi, yang tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari bangun tidur dan tidur lagi, kita selalu berdampingan dengan perkara fikih, selalu menyertai kita. Fikih itu. Sehingga di sini kemudian beliau mengatakan lihada kullih wa ghairihi qala al-qail idza ma'tazzadu ilmin bi ilmin fa ahlul fikhi Allah bi'tizaz fakam tibin yafuhu wala kamis wa kam tairin yatiru wala kabaz. Kata beliau, setelah beliau menjelaskan tentang keutamaan fikih. Fikih ini demikian agungnya, demikian utamanya. Dengan fikih itu bisa diketahui ini dan itu. Bagaimana cara mencari rezeki yang halal, bagaimana dalam berumah tangga, bagaimana dalam jihad, bagaimana dalam sholat dan sebagainya bisa diketahui. Karena agungnya ilmu fikih, beliau mengatakan oleh karena itu seorang penyair mengatakan, idza ma'tazzan dzu ilmin bi ilmin, apabila orang yang berilmu itu merasa mulia dengan ilmunya, fa'alul fikhi aula bi'tizaz, maka ahli fikihlah yang lebih berhak merasa mulia. Fakam tayyibi yafuhu wala kamis, betapa banyak minyak wangi yang semerbak baunya namun tidak seharum minyak kasturi. Wakam tairin yatiru wala kabaz, dan betapa banyak burung yang terbang tinggi tapi tidak setinggi burung elang. Jadi perumpamaan ahli fikih, kalau seandainya dialah minyak yang paling wangi. Kalau diibaratkan burung, dialah burung yang terbang tinggi, yaitu elang. Ini pengibaratan karena mulianya ilmu fikih. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tidak akan kita baca mukaddimahnya, sebagai penutup mukaddimah sebelum kita membuka bab-bab dalam kitab ini. Di sini akan saya bacakan sebuah hadis, sebuah kisah. Kisah ini dari Ubaidillah ibnu Amr. Dia berkata, ja'a rajulun ila A'mas fasa'alahu an mas'alatin wa Abu Hanifah jalis. Faqala al-A'mas
Ya Nu'man, kul fiha fa'ajabah. Faqala al-A'mas, min aina qulta hadha? Faqala min hadisik alladhi hada sutanahu. Qala nahnu sayadilah wa antum atibba. Ubaidullah bin Amr mengatakan, ada seseorang yang datang kepada Al-A'masi. Al-A'masi ini siapa? Ahlul hadis. Seorang ahlul hadis. Ada orang datang kepada Al-A'masi. Lalu orang ini bertanya kepada Al-A'masi tentang satu perkara. Menanyakan satu perkara tentang hukum. Ketika itu di sebelah Al-A'masi ada Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah sedang duduk di sebelah beliau. Ketika orang ini bertanya kepada Al-A'masi, maka Al-A'masi mengatakan, wahai Nu'man, ini panggilan kepada Abu Hanifah, wahai Nu'man, sampaikan pendapatmu mengenai masalah ini. Kemudian Abu Hanifah pun menjawab pertanyaan orang tersebut. Setelah menjawabnya, Al-A'masi bertanya kepada Abu Hanifah, min aina qulta hadza? Ya. Dari mana sumber pendapatmu ini berasal? Dari mana engkau mengatakan ini sumbernya dari mana? Kata Al-A'masi. Maka berkatalah Abu Hanifah menjawab, dari hadis yang engkau sampaikan. Maka Al-A'masi kemudian mengatakan, kami ahlul hadis adalah apoteker, sedangkan kalian ahlul fikih adalah dokternya. Ya, ini disebutkan dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih juz 2 halaman 163. Ya. Apa yang dimaksud perkataan Al-A'masi mengatakan ya, bahwasanya kami ini apotekernya, sedangkan ahlul fikih itu adalah dokternya. Bahwasanya ahlul hadis adalah mencari. Mereka lah yang mencari, mengumpulkan, menghafal dan menyampaikan satu hadis. Dan para ahli fikih, ulama-ulama ahlul fikih, mereka lah yang memahami hadis tersebut, kemudian menggali suatu hukum dari hadis tersebut, kemudian dengan hadis tersebut ya, mereka mengeluarkan satu hukum. Sebagaimana seorang apoteker yang dia mempelajari bahan ini untuk obat ini, bahan ini untuk obat ini, kemudian diracik menjadi sebuah obat. Ketika menjadi sebuah obat, maka dokter memberikan resep takaran obat tersebut. Dokterlah yang memilih obat dan memberikan takaran kepada pasiennya berdasarkan diagnosa penyakitnya. Para ulama ahlul fikih itu tahu penyakit umat, didiagnosa dengan hadis-hadis yang datang dari para ulama ahlul hadis. Ini. Di sini Imam Al-A'masi menunjukkan keutamaan ahlul fikih. Keutamaan mereka. Mereka itu seperti dokter yang mengobati umat. Ya. Yang mereka mengambil dalil-dalil untuk mengobati umat itu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk mengobati kebodohan umat. Ya. Ini, jadi ini mukaddimah kita nggak akan baca, masih 3 lembar mukaddimahnya. Sampai jam berapa? Udah 9:30 ya. Ini baru mukaddimah ini. Ustadz pernah ngajikan kitab fikih? Pernah ngajikan kitab fikih nggak? Belum ya? Jadi ini yang bisa ana sampaikan, semoga menambahkan semangat kita untuk belajar fikih. Dulu ana ingat ada seorang santri yang ketika mau masuk pondok pesantren, diteslah sama Ustadz Zaid Susanto, ketika itu yang jadi mudirnya di Jamilur Rahman. Ditanya, gimana sih cara takbir yang benar ketika sholat? Apakah begini, Allahu Akbar, atau gimana? Calon santri ini bingung, iya ya, yang benar yang mana? Ya, saya pun pernah menanyakan, kalau takbir itu
Allahu Akbar begini, atau Allahu Akbar begini, atau Allahu Akbar begini. Yang benar yang mana? Ada yang jawab yang pertama, Ustaz, yang pertama. Ada yang jawab yang kedua. Padahal tiga-tiganya salah. Padahal tiga-tiganya salah. Rasulullah kalau takbir itu tangannya hadap ke sana, setentang dengan pundak atau dengan telinga, tidak merapat juga dan tidak merenggang, biasa. Dihadapkan ke kiblat tangannya. Tahu dari mana ini? Ya kita belajar fikih. Kalau enggak, Masya Allah, antum lihat masuk ke masjid, apalagi masjid-masjid di pinggir jalan sana itu, yang dekat lintas sana, di pinggir lintas, kalau antum sholat, lihat orang sholat itu ngawur. Sujudnya, rukuknya, takbirnya. Itu tuh ngawur gitu. Masya Allah, kita kasihan itu umat Islam saudara kita gitu. Kenapa antum enggak belajar? Sehingga bisa mengajarkan kepada saudara yang lain bagaimana cara sholat yang benar, wudhu yang benar. Itu ya. Ini semoga menjadi cambuk bagi kita agar kita lebih semangat untuk belajar fikih, dan insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada pembahasan-pembahasan ya, toharoh dan selanjutnya. Ya. Masuk saya tanya jawab langsung ya. Ya, ada yang perlu ditanyakan? Aduh, tulisannya nggak bisa di. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah pembagian harta waris untuk 3 anak, 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan dibagi rata dikarenakan kedua anak laki-lakinya sudah ikhlas? Jangan seperti itu. Dibagi dulu sesuai aturan syar'inya. Dibagi dulu. Ya, jangan dibagi rata. Dibagi dulu sesuai aturan yang benar dalam ilmu faraid. Kemudian setelah dibagi, barulah yang laki-laki ini mengikhlaskan, diberikan kepada saudara perempuannya. Ini lebih selamat, lebih benar. Jangan langsung dibagi rata, jangan. Ya, lebih baik dibagi dulu sesuai aturan syar'i, kemudian dengan keikhlasannya si saudara laki-laki ini memberikan sebagian dari apa yang dia dapatkan kepada saudara perempuannya. Ya. Kalau 3 ini dapat 1 ini setengah, harusnya seperti itu. Kemudian ini memberikan bagian kepada ini memberikan bagian kepada ini supaya bisa sama. Tapi dibagi dulu sesuai dengan aturan syar'inya. Itu lebih baik. Assalamualaikum Ustaz, mohon untuk dijelaskan yang dimaksudkan dari firman Allah, bahwa Allah mengatakan siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka adalah orang-orang kafir. Dan di ayat lain berfirman bahwa siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia orang fasik. Ya. Lalu apakah di negara kita sudah menjalankan hukum Allah? Contoh dalam masalah kisos, apakah di negara ini sudah menjalankan? Jika tidak dijalankan, apakah termasuk orang-orang kafir? Gini loh. Ayat ini seperti dikatakan oleh Ibnu Abbas adalah kufrun duna kufrin. Kekafiran yang tidak menjadikan seorang itu menjadi keluar dari Islam. Ya. Berdasarkan ayat tadi. Kadang seseorang yang tidak mengerjakan hukum Allah, tidak berhukum dengan hukum Allah, kadang-kadang kedudukannya adalah fasik. Ya, kadang-kadang zalim, kadang-kadang menjadi kafir. Maka kita harus tahu bahwasanya hukum itu ada hukum yang secara umum dan ada yang harus muayyan. Gitu. Maka kalau di sini disebutkan apakah negara kita tidak berhukum dengan Allah, hukum Allah, ya, kemudian ya,
Kita ini sebenarnya pembahasannya panjang ya. Saya punya kitabnya, nanti bisa dibahas. Itu yang intinya kalau kita secara nekat ngawur mengatakan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu langsung kafir. Kalau ini berbicara hukum negara, yang wajib menjalankan hukum itu pemerintah saja, rakyatnya saja, atau pemerintah dan masyarakat? Hah? Pemerintah dan masyarakat. Sekarang kalau kita mengatakan pemerintah kita itu kafir karena nggak menjalankan hukum Allah, berarti kalau semuanya pemerintah dan rakyat, maka rakyat pun seperti itu. Nah, hukum Allah itu kan banyak, bukan hanya masalah kisos, bukan hanya masalah diat dan sebagainya. Ya, melihara jenggot ini hukum Allah enggak? Hukum Allah. Berani nggak antum mengatakan orang yang nyukur jenggot itu kafir karena nggak menjalankan hukum Allah? Hah? Berani nggak? Itulah, kita mesti hati-hati jangan mengumbar kata-kata orang yang nggak menjalankan hukum Allah itu kafir. Ingat loh, kata-kata ini kalau tidak terbukti balik ke kita loh. Ya, orang ini memandang hukum Allah itu mesti dijalankan oleh pemerintah. Loh kok enak saja? Antum dalam berumah tangga sekarang telah sempurna menjalankan hukum Allah atau enggak? Istrinya pakai jilbab syar'i, ya, istrinya tidak boleh keluar sembarangan. Itu kan hukum Allah. Antum jalankan enggak? Kalau enggak, berani enggak? Boleh enggak antum dikatakan kafir karena menjalankan hukum Allah dalam rumah tangga? Kan enggak. Ada hukum itu yang bisa dilaksanakan dengan sempurna, ada yang belum bisa dilaksanakan secara sempurna. Maka disitulah nanti ada pembagian hukum-hukumnya. Ya, ada wabit-wabitnya, bagaimana apa istilahnya, seseorang itu nanti pada taraf bahkan dikatakan kalau dari Islam itu tidak sembarangan. Ya, seperti itu. Ya. Apakah ada tuntunannya Ustadz ketika akad nikah berjabat tangan bertemu jempol? Ada juga ya. Ini ada kejadian dulu ana pernah diundang untuk memberikan tausiah atau khutbah nikah. Undangan itu jam 8:30. Ana datang jam 8. Berarti kan setengah jam sebelum acara dimulai ana udah datang duduk. Kok nggak nikah-nikah? Sampai jam 10 saya lihat. Sampai jam 10:30 saya bilang, "Pak, ini nanti saya jam 11 itu ada undangan untuk ngisi pengajian di rumah salah seorang tokoh. Ini sudah 10:30 kok belum dimulai. Kapan dimulainya?" Gitu. Terus jawabnya apa? "Ini Pak, petugas dari KUA yang akan menjadi wali pengganti itu, ya, menjadi wali pengganti dari orang tuanya belum datang Pak, belum datang Ustaz." Loh, lah walinya mana? Wali aslinya itu di situ duduk. Walinya aslinya ada. Kenapa harus diwakilkan Pak? Kalau bapak saja ada, kenapa harus diwakilkan? Saya nggak bisa Ustaz. Saya nggak bisa caranya menikahkan anak itu gimana. Makanya saya wakilkan kepada KUA, petugas KUA. Karena kalau di Maluku sana Pak dulu, pernikahan itu tangan laki-laki dan si wali itu harus ditutup sapu tangan. Serbet gitu. Kemudian syahadat, salaman sambil syahadat digoyangkan. Asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian baca doa-doa, baru dinikahkan. Kalau di sini ketemu jempol ya, nggak ada Pak. Bahkan nggak usah salaman pun asal walinya mengatakan, "Wahai fulan, angkahtuka bi ibnati, ya, fulanah binti fulan bimahrin." Ini disebutkan laki-lakinya hanya mengatakan qabiltu nikaha bimahrin madhkura, sudah sah itu, walaupun nggak salaman. Ya, walaupun nggak salaman. Lah nanti kalau harus ketemu jempol, lah kalau calon mertuanya jempolnya kena sensor,
potong gimana nggak punya jempol? Ya, nggak ada tuntunannya, ya, nggak ada tuntunannya. Harus ketemu jempol ketika salaman dengan menikah itu nggak ada. Afwan Ustaz, apakah ada perbedaan antara fikih dan usul fikih? Ya ada. Ada. Ya. Apa sih definisi fikih itu? Apa sih definisi fikih? Definisi fikih sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama bahwasanya ilmu fikih itu yang dimaksud ya al ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyah al muktasabu min adilatit tafsiliyah. Suatu ilmu yang mempelajari syariat yang bersifat amaliyah, perbuatan. Fikih tidak mempelajari masalah keyakinan, akidah tidak. Dia mempelajari masalah amaliyah, bentuk ibadah amaliyah yang diperoleh dalilnya, yang diperoleh dari dalil-dalil hukum yang bersifat terperinci, tafsiliyah, terperinci. Itu fikih. Jadi berbeda dengan usul fikih, berbeda. Kalau usul fikih itu kita belajar usul, pokok-pokok kaidah dalam beragama itu. Ya. Itu. Kalau fikih mempelajari tentang perkara-perkara amaliyah ibadah. Walaupun kadang-kadang ada kaitannya. Ya, kadang-kadang ada kaitannya. Karena untuk menerapkan satu hukum halal dan haram kadang-kadang menggunakan ya dan pasti menggunakan tentang hukum, bagaimana hukum tentang doruri. Keadaan doruri itu kan usul fikih itu. Ya. Bagaimana jika bertemu satu keadaan ya, yang dia harus memilih, misalnya memilih madarat yang lebih kecil atau memilih maslahat yang lebih banyak. Ya. Itu dalam kaidah yang disebut usul fikih. Ya. Seperti itu. Ada perbedaannya, ya. Ini saya nggak bisa baca tulisan ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan kesehatan dan keberkahan. Amin. Saya ingin bertanya, apakah pahala sholat berjamaah yang 27 derajat itu hanya didapatkan oleh jamaah pertama, jamaah yang sholat tepat waktu, atau didapatkan juga oleh jamaah selanjutnya, jamaah yang baru yang terlambat untuk sholat tepat waktu? Ya, sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan bahwasanya pahala 27 derajat itu adalah pahala bagi orang yang sholat jamaah. Ya. Orang yang datang ke masjid untuk sholat jamaah. Nah, tentang orang yang terlambat dengan orang yang tidak terlambat, maka dalam mendapatkan pahala jamaah sama, dalam artian ya, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan ada hadis-hadis yang banyak yang menunjukkan seperti itu. Lalu perbedaannya di mana? Yang jelas yang sholat tepat waktu dalam artian jamaah yang awal, ini jelas pahalanya lebih banyak. Dalam pahala mendapatkan pahala sholatnya. Ya. Gitu. Daripada yang datang terlambat. Dan jangan membiasakan sholat datang terlambat ya. Jangan membiasakan sholat itu datang terlambat. Yang Rasulullah mengatakan senantiasa ada orang tuh yang selalu terlambat sholat sehingga nanti dia diakhirkan masuk ke dalam neraka itu. Kalau pahala jamaahnya, iya dia dapatkan.
Tetapi untuk keutamaan pahala sholat jamaah kan bukan hanya berangkat jamaahnya saja. Ya. Tentunya pahala orang yang di saf depan, yang dia datang lebih awal, mendapatkan takbiratul ihramnya imam, ini lebih utama daripada yang datang belakangan. Ya. Tetapi pahala 27 derajat itu ditunjukkan untuk orang yang sholat jamaah. Yang sholat jamaah meskipun dia datang terlambat. Tapi jangan dijadikan alasan, ganjarannya pahalanya sama, saya datang terlambat aja. Jangan ya, jangan. Tetap lebih utama yang datang awal, berada di saf awal. Nah, ini lebih utama daripada yang datang terlambat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Ini yang bisa kita sampaikan. Ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya datang dari kebodohan saya dan dari godaan syaitan. Marilah kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lewat sini.